Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Cynthia dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Bab 1 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini beranggapan bahwa tentang perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Yang B, yaitu pemikiran ekonomi kaum skolastik. Ekonomi ini diserahkan kepada tokoh-tokoh gereja dan mereka tidak membenarkan adanya bunga dan harga barang harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi di era merkantilisme. Di era merkantilisme ini mereka beranggapan bahwa negara itu ekonominya akan maju jika mereka melakukan perdagangan global antar negara. Yang D yaitu pemikiran ekonomi kaum fisiokratis, beranggapan bahwa perkembangan ekonomi ini sesuai dengan hukum alam dan perkembangan pemerintah, tidak perlu campur tangan. Selanjutnya bab 2 yaitu pemikiran ekonomi kaum klasik. Adam Smith lebih menekankan harga dan ekonomi mikro, menganggap faktor manusialah yang paling menentukan. Yang pertama yaitu hakikat manusia serakah. Adam Smith berpendapat bahwa sifat egois manusia tidak mendapatkan kerugian, malahan dapat maju pertumbuhan ekonomi selama masih ada persaingan bebas. Selanjutnya mekanisme pasar bebas. Menurut Adam Smith, perekonomian harus dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya bab 3 yaitu pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. A yaitu pemikiran ekonomi teori klasik Robert Malthus. Pada tahun 1766 sampai 1834. Robert Malthus ini beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan sumber daya bahan makanan. Yang B, pemikiran ekonomi teori klasik David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1828. David Ricardo ini menjelaskan bahwa pemikiran yang paling berpengaruh dalam ekonomi kaum klasik yaitu mengenal keunggulan perbandingan dari teori nilai. Selanjutnya C, pemikiran ekonomi teori klasik Jean Baptiste pada tahun 1767 sampai 1832. Ini beranggapan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Yang keempat yaitu pemikiran ekonomi teori klasik John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Nah,
pendapat John Stuart Mill ini, menurutnya kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Maksudnya, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kepribadian atau egois. Bab 4 yaitu pemikiran ekonomi. Bab 4 yaitu pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Sosialisme sebelum Marx ini beranggapan teori utopis atau hanyalah maksudnya berhayal bahwa kebutuhan pribadi masyarakat ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Jadi, masyarakat tidak bekerja, tetapi manusia tidak pernah merasa terpuaskan. Selanjutnya yaitu bab 5, pemikiran ekonomi sosialisme Marx atau Marxisme. Pemikiran ekonomi sosialisme Marx atau Marxisme. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis alasannya karena menurut Marx ini, sistem ekonomi ini telah melakukan pemanfaatan sistem ekonomi terhadap kaum buruh. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang dihasilkan dari proses produksi kerja buruh itu sendiri, sedangkan kapitalisme memanfaatkan kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya bab 6 yaitu pembaharuan terhadap Marxisme. Pembaharuan terhadap Marxisme ini, Marxisme atau sering disebut Marx, pendapat Marx sebelumnya yaitu bahwa kaum buruh itu selalu dimanfaatkan dan dianggap tidak akan hidup sejahtera. Kemudian muncul pembaharuan terhadap pemikiran Marx tersebut bahwa kehidupan kaum buruh tidak akan selamanya sengsara. Contohnya TKI yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya bab 7 yaitu pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Teori ini pembentukan harga keseimbangan pasar dan juga tentang oleh pelaku ekonomi. Bab 8 yaitu pemikiran ekonomi aliran sejarah atau historis. Kebijakan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat sehingga tidak mungkin ada terlepasnya dari pemerintah. Bab 9 yaitu pemikiran ekonomi aliran institusional, menjelaskan bahwa setiap perlakuan ekonomi bersumber dari norma-norma atau tradisi dan budaya. Perilaku ekonomi seorang dipengaruhi oleh institusi tertentu. Selanjutnya yaitu bab 10, pemikiran ekonomi Keynes. Pemikiran ekonomi Keynes ini berpendapat bahwa peran atau campur tangan pemerintah itu sangat diperlukan dalam perekonomian agar perekonomian berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya bab 11 yaitu pemikiran ekonomi
Neo-Keynes dan pasca Keynes. Ini menjelaskan tentang pembahasan tentang teori-teori ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Selanjutnya bab 12 yaitu pemikiran ekonomi aliran moneteris. Moneteris ini berpendapat atau pencetus kebijakan moneter beranggapan bahwa inflasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar dan jumlah uang tersebut harus dikurangi peredarannya. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah pemikiran ekonomi mikro. Apabila ada salah dalam pembahasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maafirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.